Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Dalam ayat ini setidaknya kita menemui 3 jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna, yakni pertama adalah wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Tentu kita paham ini adalah jumlah fi'liyah. Tentu saja ketika kita berbicara tentang jumlah fi'liyah, maka kalimat inti atau kata inti yang ada di sana kita berbicara tentang fi'il, fa'il atau bahkan maf'ul bih atau objeknya. Sedangkan yang kedua adalah ya bani ya innallaha astafa lakumuddina. Sedangkan yang ketiga fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau yang kedua itu merupakan jumlah ismiyah atau kalimat yang sempurna yang diawali dengan kata isim atau kata benda, sedangkan kalimat yang ketiga adalah termasuk dalam jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang diawali dengan kata kerja. Dalam hal ini adalah tamutunna. Baiklah, kita mulai dari jumlah mufidah yang pertama. Dalam hal ini adalah jumlah fi'liyah yang berbunyi wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Kita awali dengan wa wassa, artinya telah mewasiatkan. Wawu di sini adalah wawu athof. Dalam case ini tentu kita paham wawu di sini menghubungkan fi'il dengan fi'il, sebab wassa merupakan fi'il atau kata kerja. Dalam hal ini adalah fi'il madhi. Wa wassa merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, mabni atas fathah, tetapnya atas fathah di sana, tetapi fathahnya adalah muqaddarah, fathah yang diperkirakan atas alif di sana, alal alifi, atas alif di sana yang ta'addur atau udzur atau tidak mampu menerima harokat. Karena sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ini termasuk fi'il mu'tal ya. Di sana mengandung huruf ilat, dalam hal ini adalah alif, mabni alal fathati muqaddarah, di mana dia mabni atas fathah yang diperkirakan atas alif yang ta'addur atau tidak mampu menerima harokat. Sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa wassa ini masuk sebagai fi'il madhi, dan ketika kita mentasrif secara istilahi maka kita bisa mentasrifnya dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar fa'il maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari wassa yuwassi tausiyatan, muwassin muwasson, wassi la tuwassi. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi yang tentu saja berkaitan dengan dhomair atau dhomir-dhomir, dalam hal ini sebagai fa'il atau pelakunya, kita bisa katakan dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, wassa wassaya wassau, wassat wassata wassaina, wassaita wassaituma wassaitum, wassaiti wassaituma wassaitunna, wassaitu wassaina. Baiklah, kita lanjutkan dengan biha. Biha diterjemahkan dengannya. Biha tentu saja ini adalah syibhul jumlah. Penjelasan tentang syibhul jumlah kita sudah bahas di ayat sebelum ini. Biha merupakan syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar dan majrur. Jar majrur karena
bi sebagai huruf jar artinya dengan, dan al-ha merupakan isim dhamir yang mahalnya adalah majrur karena dia adalah isim yang majrur karena didahului dengan bi. Tetapi kita ingat bahwa al-ha di sini merupakan isim dhamir, tentu saja dia tetap mabni dan tanda jarnya tentu tidak terlihat di sana. Biha merupakan susunan jar majrur, dia ta'aluk, dia memiliki keterkaitan makna dengan wasso. Berikutnya adalah Ibrahimu. Sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa wasso merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya adalah dia. Lalu pertanyaannya, dia itu siapa? Dia itu dalam hal ini adalah Ibrahimu. Jadi fa'il atau pelakunya adalah Ibrahimu. Kenapa harokat akhirnya dari Ibrahimu ini adalah dhamma? Sekali lagi, karena dia sebagai marfu'atul asma, fa'il masuk dalam isim-isim yang marfu, tanda rofanya karena ini adalah isim yang mufrad, maka dia diharokati dengan dhamma. Banihi diterjemahkan anak-anaknya. Dalam hal ini terjemah bebasnya adalah kepada anak-anaknya. Karena kenapa kemudian kepada anak-anaknya terjemahnya? Karena banihi merupakan maf'ul bih, dia adalah objek atau sasaran. Maf'ul bih tentu saja mansub, dia adalah isim yang mansub dan tanda nasabnya adalah bil ya, mansub bil ya li'annahu mulhaq jama' mudzakkar salim, karena bani ini adalah mulhaq, polanya mengikuti dengan jama' mudzakkar salim. Sedangkan al-ha di situ fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia sebagai mudhofun ilaih. Kita paham, banihi merupakan susunan idhofah, tumpukan kata atau frase yang tentu saja terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Bani sebagai mudhof dan al-ha di situ yang kita bacahi sebagai mudhofun ilaih. Banihi kepada anak-anaknya. Wa Yaqubu. Wa Yaqubu artinya dan demikian juga Yakub. Wa di sini adalah wawu athof. Tentu Yakub merupakan maktuf ala Ibrahim. Yakub karena dia maktuf tentu dia tabi, dia mengikuti apa yang diikuti. Maktuf alaihnya dalam hal ini adalah Ibrahim. Karena dia ngikut ketika Ibrahim berposisi sebagai fa'il atau pelaku yang kemudian harokat akhirnya adalah dhammah, maka Yaqubu kemudian juga mengikuti sehingga harokat akhirnya juga dhammah. Berikutnya adalah jumlah mufidah yang kedua dalam ayat ini adalah ya baniya innallaha astafa lakumuddina. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Ya baniya, hai anak-anakku. Ya tentu saja sebagai adat nida atau huruf nida. Dia adalah kata seru atau kata panggilan. Sedangkan baniya ini merupakan munada, isim atau kata yang dipanggil. Karena dia munada tentu mansub. Tanda nasabnya adalah dengan ya li'annahu jama' mudzakkar salim, karena dia adalah jama' mudzakkar salim sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan ya fi mahalli jarrin, mahalnya adalah jar karena dia sebagai mudhofun ilaih. Kita ingat baniya merupakan susunan idhofah. Ya di sini adalah ya mutakallim yang menunjukkan, yang mengatakan atau aku. Berikutnya adalah innallaha, sesungguhnya Allah. Inna artinya sesungguhnya, tentu kita paham bahwa ini masuk dalam amil nasih. Amil-amil yang merusak dalam hal ini dia masuk ke dalam jumlah ismiyah. Inna tentu dia memiliki amalan. Sebagaimana yang sudah sering kita bahas, amalan inna adalah menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya.
inna juga disebut huruf musyabbah bil fi'li, dan lafzul jalalah dalam hal ini adalah Allah merupakan isimnya dari inna. Sehingga kenapa harokat akhirnya Allah dibaca Allah? Karena isimnya inna masuk dalam mansubatul asma. Isim-isim yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Karena lafzul jalalah ini tentu saja kita paham bahwa dia adalah isim yang mufrad. Innallaha, sesungguhnya Allah. Berikutnya adalah istofa. Istofa artinya telah memilih. Istofa merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, dan istofa sejatinya terdiri dari fi'il dan fa'il atau sebuah jumlah yang kemudian istofa ini dimaknai sebagai khobarnya inna. Jadi tadi ada isimnya inna yang merupakan masuk dalam isim yang mansub, sedangkan istofa karena ini adalah ghair mufrad terdiri dari fi'il dan fa'il, maka dia dimaknai jumlah. Tentu saja mahalnya adalah marfu karena dia sebagai khobarnya inna. Bagaimana penjelasan tentang istofa sebagai fi'il madhi ini? Silahkan bisa dilihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 130, di mana kita bisa mentasrif dari istofa yastafi istifaan, mustafin mustafan, istofi la tastofi. Maka kemudian ketika kita mentasrif secara lughawi dari istofa, istofaya, istofu, istofat, istofayata, istofaina, istofaita, istofaituma, istofaitum, istofaiti, istofaituma, istofaitunna, istofaitu, istofaina. Baiklah, kita lanjutkan dengan lakum, artinya bagimu. Ini adalah syibhul jumlah, mirip seperti jumlah, tetapi tentu belum memiliki makna yang sempurna. Lakum artinya bagimu, dia adalah susunan jar majrur karena terdiri dari li sebagai huruf jar yang kemudian menyesuaikan menjadi la, dan kum merupakan isim dhamir yang merupakan isim yang majrur sejatinya, tetapi karena isim dhamir tentu adalah isim yang tetap atau mabni sehingga tanda jarnya tidak terlihat di sana. Lakum dalam hal ini adalah susunan jar majrur, tentu saja dia ta'aluk, dia memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan fi'il atau kata kerjanya istofa. Istofa memilih apa? Memilihkan bagimu. Apa itu? Ad-dina, agama ini. Maka agama ini ad-dina merupakan maf'ul bih, dia adalah objek. Karena objek tentu saja dia masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya sehingga dibaca ad-dina. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah jumlah fi'liyah. Dalam hal ini adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Fa di sini adalah alfa fasihah dan la di sini adalah la nahiyah. Maka fa itu diterjemahkan maka, la diterjemahkan janganlah. La nahiyah di sini bermakna larangan sehingga diterjemahkan maka janganlah. Tamutunna diterjemahkan kamu sekalian mati. Tamutunna merupakan fi'il mudhari majzum bihadfun nun li'annahu min af'alil khamsah, karena dia masuk dalam af'alul khamsah, fi'il yang 5. Kita ingat la nahiyah tentu menjazmkan. Karena dia masuk dalam fi'il yang 5, maka tanda jazmnya adalah hadfun nun dengan dihilangkannya nun. Wawu di situ merupakan fa'il atau pelakunya yang menunjukkan jamak. Sedangkan nun di bagian akhirnya, nun ada tasdidnya, merupakan nun taukid tsaqilah, merupakan nun taukid
tsaqilah yang artinya menegaskan. Kalau kita perhatikan maka tamutu merupakan fi'il mudhari'. Jadi tamutunna nun tasdidnya merupakan nun taukid tsaqilah, maka fi'il mudhari'nya adalah tamutu. Ketika kita mentasrif secara istilahi, tamutu ini kalau kita tasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah mata yamutu mautan maitun mamutun mut la tamut. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yamutu yamutani yamutuna, tamutu tamutani yamutna, tamutu tamutani tamutuna, tamutina tamutani tamutna, amutu namutu. Sebagaimana tadi sudah kita bahas bahwa ada huruf-huruf penguat di sana, sebagaimana yang sudah disampaikan ada nun taukid tsaqilah. Maka secara umum bisa kita katakan bahwa ada huruf-huruf lain sebagai penguat yang bisa dimaknai sebagai sesungguhnya atau benar-benar. Yang pertama adalah huruf qasam, yakni terdiri dari wa, ba, dan ta yang artinya adalah demi, biasanya untuk sebuah sumpah. Kemudian yang kedua adalah qad. Qad juga diartikan sesungguhnya, inna juga diartikan sesungguhnya, lam ibtida dan nun taukid digunakan untuk mengartikan sungguh, pasti atau niscaya. Intinya adalah dia menguatkan. Dan yang kelima adalah ada istilah nun taukid, dalam hal ini nun taukid khafifah, nun dengan sukun, dan nun taukid tsaqilah dengan tasdid di sana yang diartikan sungguh benar-benar. Secara sekilas bisa kita sampaikan terkait hukum dari nun taukid ini. Yang pertama, nun taukid khafifah tidak boleh jatuh setelah dhamir tasniyah, sehingga tidak boleh ditulis wallahi la tadhabanin, atau setelah nun niswah sehingga tidak boleh diucapkan la tadhabnan. Dan setelah wawu jama dan ya mukhattabah maka nun taukid khafifah bisa jatuh setelahnya. Yang kedua, ketika nun taukid tsaqilah jatuh setelah dhamir tasniyah maka alif kita tetapkan dan nun taukid tsaqilah di kasroh untuk menyerupakan nun itu dengan nun tasniyah dalam isim. Yang ketiga, jika fi'il mudhari'nya di rofa maka nun alamat rofa juga dibuang supaya 3 nun tidak berulang dalam satu kalimat. Yang keempat, ketika nun taukid jatuh setelah wawu jamaah yang didhammah huruf sebelumnya atau ya mukhattabah yang dikasroh huruf sebelumnya, maka wawu jama' atau ya mukhattabah dibuang karena tentu bertemunya 2 huruf mati yang tidak diperkenankan. Harokat huruf sebelum wawu dan ya ditetapkan seperti keadaannya. Jika fi'il mudhari'nya marfu maka nun alamat rofa pertama kali yang dibuang, lalu wa dan ya dibuang sebab bertemunya 2 huruf mati setelah membuang nun. Yang kelima, jika huruf sebelum wawu jama' dan ya mukhattabah yang bertemu nun adalah di fathah maka wawu dan ya ditetapkan. Yang keenam, ketika nun taukid masuk pada huruf akhirnya fi'il yang diisnadkan kepada fa'il dhamir mustatir atau isim zahir, maka huruf terakhir fi'il di fathah. Dan jika berupa fi'il yang mu'tal akhir dengan alif, maka alif kita ganti ya. Yang ketujuh, ketika mentaukiti fi'il amr yang dimabnikan dengan membuang huruf akhirnya atau fi'il mudhari yang dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya, maka kembalikan huruf terakhirnya jika huruf ya atau waw dengan dimabnikan fathah. Yang kedelapan, ketika nun niswah menyandingi nun taukid tsaqilah maka diwajibkan untuk memisah keduanya dengan alif, tidak boleh berkumpul beberapa nun. 9. Nun taukid khafifah ketika disandingi huruf mati maka
nun itu dibuang karena untuk menyelamatkan dari bertemunya dua huruf mati. Demikian sekilas terkait penjelasan tentang nun taukid, dan yang sedang kita bahas adalah nun taukid tsaqilah yang terdapat dalam kata tamutunna. Baiklah, kita lanjutkan dengan illa. Illa diterjemahkan kecuali. Dia merupakan adatul istisna. Illa diterjemahkan kecuali. Berikutnya adalah wa antum. Wa antum diterjemahkan dan atau sedang kamu. Wa di sini adalah wawu haliyah yang menunjukkan jumlah. Ini adalah jumlah haliyah atau yang menunjukkan sebuah keadaan. Sedangkan antum tentu saja ini adalah isim dhamir munfasil yang masuk dalam isim-isim yang ma'rifat, dan ketika dia berada di awal kalimat isim ma'rifat itu maka kita bisa maknai sebagai mubtada. Tentu kita ingat inti dari jumlah ismiyah ada mubtada dan khobar, awalan dan mutimul jumlah atau penyempurna dari sebuah jumlah. Berikutnya adalah muslimuna. Muslimuna artinya orang yang memeluk agama Islam. Muslimuna merupakan khobar dia. Jadi ketika antum itu adalah mubtada, maka muslimuna merupakan khobar. Mutimul jumlah, dia menyempurnakan jumlah itu. Tentu saja muslimuna karena dia adalah khobar masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, tanda rofaknya adalah waw di sana sebab dia adalah jamak mudzakkar salim. Kita ingat ketika jamak mudzakkar salim dalam keadaan marfu maka tanda rofaknya adalah wawu di sana. Maka secara sekilas bisa kita sampaikan wa wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddina, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.